Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfani Wahid dengan NIM 2011 11 1,8. Di sini saya akan menerangkan tentang kode program dari aplikasi Flutter. Pada praktikum yang ketiga. Yang pertama yaitu kita membuat beberapa halaman. Yang pertama yaitu ada main product untuk sebagai main kelas. Kedua yaitu nilai dosen product. Ketiga yaitu mahasiswa product. Keempat mata kuliah product. Yang terakhir nilai product. Langsung saja kita pada halaman yang pertama yaitu pada main kelas. Di sini kemarin sudah dijelaskan itu yang pertama yaitu ada Voidman sebagai main kelas sebagai metode utama. Langsung saja pada kodenya. Di sini terdapat detail ebar, detail fonts, button navigation, bar dan navigation. Sini ada kelas my homepage, kelas dari turunan stateful widget. Konstruktor my homepage memiliki parameter key yang diwarisi dari superclass stateful widget. Override method create state untuk membuat dan mengembalikan instance dari my homepage state. My homepage state kelas yang mengimplementasikan dari state my homepage mendefinisikan variabel current index yang sama dengan nol yang bertipe integer untuk menyimpan indeks type ini dari button navigation bar. Override method build untuk membangun tampilan widget pada bar terdapat judul teks yaitu button navigation bar dan navigation dan diberi style dengan ukuran 18 font style 18. Di dalam body terdapat center yang memiliki kolom yang berisi sebuah teks yang berisi nama penulis yaitu Warren Buffett dan juga sebuah gambar yang diambil dari lokal aset dengan path aset kemudian gambar slash logo Amicom Propagor.png. Kemudian kode berikutnya kode untuk membuat sebuah button navigation dengan beberapa item yang berbeda pada itu homepage dosen mahasiswa mata kuliah dan nilai dan mengenai aksi item tersebut ditekan serta menyesuaikan tampilan sesuai dengan item yang terpilih. Button navigation bar ini adalah sebuah widget yang digunakan untuk menampilkan navigasi bar di bawah layar. Properti on tab yang berisi value digunakan untuk menangani aksi ketika item di dalam bottom navigation bar ditekan. Pada kode tersebut, ketika item ditekan fungsi set state ini, fungsi tersebut dipanggil untuk memperbarui nilai current index dengan nilai indeks item yang ditekan dan kemudian fungsi panggil halaman value dipanggil. Properti index digunakan untuk menentukan indeks item yang sedang dipilih saat ini. Properti selection item color digunakan untuk menentukan warna icon item yang dipilih. Properti background color digunakan untuk menentukan warna latar belakang pada bottom navigation bar. Kemudian properti type ini ada property type yang digunakan untuk menentukan jenis bottom navigation bar. Dalam kasus ini digunakan pada bottom navigation bar type fixed yang artinya jumlah item akan tetap dalam lebar yang sama. Kemudian ada properti navigation icon hasil label nilai. Kemudian di sini terdapat juga sebuah metode yaitu panggil halaman.
yang berisi parameter integer index atau sebuah fungsi yang menerima satu parameter bertipe integer yaitu index yang menandakan indeks dari item yang dipilih dari di bottom navigation bar yang merujuk pada sebelumnya yaitu state index value panggil halaman value. Kemudian di sini juga terdapat pada metode panggil halaman terdapat sebuah if else. Fungsi dari else ini melakukan pengecekan terhadap nilai indeks untuk menentukan halaman mana yang akan dipanggil. Jika indeks 1, maka navigator push dipanggil untuk menavigasi ke halaman dosen. Jika indeks sama dengan 2, maka ke halaman mahasiswa. Jika indeks adalah 3, maka ke halaman mata kuliah. Dan jika indeks sama dengan 4, akan maka ke halaman nilai. Selanjutnya kita akan menuju ke halaman berikutnya. Itu halaman dosen. Pada dosen dokter. Halaman kedua ini yaitu untuk menampilkan sebuah halaman yang berisi gambar-gambar dosen dan dosen yang telah di program kode untuk menampilkan halaman data dosen yang terdiri dari judulnya yaitu dosen pada bar, dosen kelas, state kelas, kelas state untuk widget dosen. Kelas ini mengimplementasikan state dosen yang merupakan bagian dari widget dosen. Terdapat sebuah variabel alamat gambar untuk menyimpan URL gambar yang akan ditampilkan untuk dosen tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kolom terdapat sebuah kontainer juga untuk menampilkan gambar dosen. Kontainer memiliki lebar dan tinggi yang mengikuti lebar layar perangkat menggunakan media query. Dekorasi kontainer menggunakan warna merah sebagai latar belakang di dalam dekorasi dari kontainer. Terdapat gambar yang diambil dari URL yang disimpan dalam variabel alamat gambar menggunakan decoration image. Ini decoration image. Untuk menyesuaikan gambar ini, maka ditambahkan sebuah itu box fit cover agar sesuai dengan ukuran dari menyesuaikan ukuran dari gambar tersebut. Kemudian kode selanjutnya yaitu untuk menampilkan sebuah grid view, ini widget grid view yang berisi expanded widget untuk kamu grid view agar mengisi ruang. Grid view widget digunakan untuk menampilkan sejumlah widget dalam bentuk grid. Kemudian terdapat scroll sliver delegate with cross axis count. Cross axis count sama dengan 3. Di bawahnya terdapat sebuah children. Di bawahnya lagi yaitu ada gesture detector widget. Ini digunakan untuk mendeteksi gestur seperti ketukan pada widget pada grid tersebut. Gesture detector ditempatkan di dalam grid view untuk mendeteksi ketukan pada kontainer. Kemudian di bawahnya sama yaitu ada on type state alamat gambar. Kemudian di dalam children terdapat sebuah chip lagi yang berisi kontainer digunakan untuk menampung gambar dengan margin yang digunakan untuk memberi jarak antara kontainer dengan elemen lainnya. Baik, ini digunakan untuk menentukan tinggi kontainer. Decoration digunakan untuk dekorasi kontainer, dalam hal ini digunakan gambar dari URL yang telah ditentukan. Terdapat juga yaitu berisi box fit cover untuk menyesuaikan dengan ukuran dari gambar tersebut.
Di bawahnya yaitu kodenya masih sama persis seperti yang sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke halaman berikutnya yaitu mahasiswa. Nah, pada kelas mahasiswa dokter di sini kode ini untuk menampilkan halaman detail mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa pada Ekbar dan daftar informasi tambahan seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Yang pertama yaitu kelas mahasiswa stat digunakan untuk mengelola stat dan membangun tampilan halaman. Metode build, metode di override untuk membangun tampilan widget yang terdapat dalam kelas mahasiswa. Dalam metode build, sebuah scaffold digunakan sebagai kerangka kerja utama halaman dengan ekbar bagian body terdapat list view di bawahnya yaitu ada children dengan list style. List style widget yang digunakan untuk menampilkan item dalam sebuah daftar. Pada list style tersebut atribut leading digunakan untuk menampilkan gambar dari mahasiswa. Terdapat juga sebuah kontainer seperti biasa digunakan untuk sebagai wadah gambar dengan height atau tinggi 60 dan lebar atau width 60, serta juga membulatkan sudutnya dengan border radius sirkular dengan ukuran 50. Kemudian atribut title menampilkan teks berupa nomor identitas mahasiswa. Memberikan teks tambahan tentang mahasiswa seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Teks ini ditampilkan dalam sebuah kolom dengan cross axis alignment yang diatur menjadi cross axis alignment start untuk mengatur tata letak teks secara horizontal dari kiri ke kanan. Di bawahnya kodenya masih sama seperti sebelumnya, sama persis. Kita langsung masuk saja ke halaman selanjutnya yaitu pada mata kuliah dokter. Di sini kodenya tidak banyak, hanya untuk menampilkan sebuah cara kembali ke halaman sebelumnya, ke halaman utama tanpa menggunakan tombol default. Kode untuk menampilkan halaman detail mata kuliah. Pada bagian body terdapat dari scaffold berisi sebuah kolom yang berisi dua widget. Itu pertama yaitu center yang berisi sebuah teks dengan teks ini adalah halaman mata kuliah. Ini merupakan teks informasi yang ditampilkan di tengah halaman karena center. Widget kedua yaitu icon button. Ketika tombol icon button ini ditekan, maka halaman mata kuliah akan ditutup dan kembali ke halaman sebelumnya menggunakan navigator .pop konteks. Icon button memiliki sebuah icon yang merupakan icon keluar dengan ukuran 50 diatur menggunakan icons.exit to. Sudah seperti ini saja. Selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya yaitu pada kelas nilai. Di sini lebih simpel lagi. Kelas ini hanya berisi sebuah informasi mengenai nilai dan juga ini adalah halaman nilai. Jika kita aplikasi maka akan menghasilkan aplikasi seperti pada layar ini. Halaman utama yaitu main.dart yang berisi logo
Universitas Amikom Purwokerto, tulisan oleh Nur Alfani Wahid. Jika kita klik ke halaman dosen, maka akan muncul gambar. Gambar ini adalah gambar yang diambil dari network, bukan merupakan gambar lokal. Jika kita klik, maka akan berubah. Ini adalah gambar utama yang akan ditampilkan ketika diklik nantinya. Gambar di sini akan berubah sesuai dengan apa yang telah kita klik. Dan juga di sini kita ada jarak space yang telah kita berikan tadi. Kita klik kembali, kita masuk ke halaman mahasiswa, maka akan muncul daftar mahasiswa. Karena kita telah memasukkan list style dan juga link sebuah website agar daftar tersebut terurut dari atas ke bawah, yaitu misalkan nama mahasiswa 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai seterusnya. Selanjutnya itu masuk ke mata kuliah. Di sini hanya terdapat, ini adalah halaman mata kuliah. Di sini juga telah diberi program sebuah tombol agar kita menggunakan tombol ini, maka gunakan sebuah icon button. Ini adalah icon buttonnya. Kita klik maka akan kembali ke halaman utama. Kita masuk ke halaman nilai, tidak ada apa-apa, ya ada sebuah tulisan. Ini adalah halaman nilai yang berada di tengah-tengah. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.